Shalom, selamat pagi. Salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Sihaan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa mengajar dan memberi hikmat kepada kita untuk dapat melakukan hal baik seperti yang dikehendaki oleh Bapa. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik, kami bersyukur atas kasih-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai pada hari ini. Kami percaya sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati, Engkau akan memberkati kami sepanjang hari ini. Ajari kami untuk selalu dapat melakukan hal yang baik, yang benar, sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah kami dituntun dan diajar oleh firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami dengar. Bukalah hati dan pikiran kami. Ajarilah kami untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dan biarlah firman-Mu menjadi penuntun hidup kami untuk dapat tetap setia kepadamu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Rabu 11 Juni 2025, tertulis dalam kitab Mazmur 51 ayat 5. Dalam bahasa Batak Psalmen 50 ayat 5, demikianlah dikatakan. Ainunga huboto aka pangalausiku, jala saitongdo, soson dijolokku dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengaku dosa bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Banyak orang sulit sekali mengaku dosa-dosanya. Justru banyak sekali orang membenarkan diri, melakukan dosa untuk menutupi dosa. Tidak demikian dengan Daud. Daud yang mengaku dosa-dosanya karena nasihat Nabi Nathan yang datang kepadanya. Daud berdosa begitu besar, di mana dosa Daud diceritakan di dalam Mazmur 51 adalah ketika dia mengambil Batseba menjadi istrinya. Kita tahu saudara, Batseba adalah istri Uria, salah seorang pasukan perang raja pada waktu itu. Batseba diambil menjadi istri dengan mengirim Uria suaminya ke medan perang dan menempatkannya di baris terdepan. Saudara-saudara, ini adalah suatu rekayasa yang sangat licik, rencana yang sangat jahat dan sangat melukakan Tuhan. Tetapi kita melihat dalam perikop ini, Daud sungguh-sungguh menyadari kalau ia telah berdosa. Dan ia berdosa pun bukan ketika ia melakukan dosa itu saja. Di dalam pengakuannya, ketika sedang di dalam kandungan ibu pun, dia merasa telah berdosa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari kita sering sekali berlalu dengan sia-sia. Kita tidak memakai waktu dengan baik. Kita tidak memakai kesempatan dengan baik. Dengan baik maksudnya tidak melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kita sering sekali melakukan hal-hal yang hanya menyenangkan hati kita. Sebagaimana yang dilakukan Daud pada waktu itu. Itu adalah keinginan daging, hal-hal yang menyenangkan hatinya. Dia menghalalkan segala cara untuk mencapainya. Bagaimana dengan kita saudara? Apakah kita bergumul akan dosa-dosa kita? Apakah kita merasa
sangat tidak tenang, sangat tidak nyaman akan dosa-dosa yang telah kita perbuat. Mazmur 51 ini adalah doa pengakuan dosa yang dituliskan oleh Daud sendiri atas dosa yang dia perbuat dengan mengambil Batsheba sebagai istrinya. Tentu dosa kita tidak sama seperti dosa Daud. Kita tidak mengambil istri orang mungkin, atau mengambil suami orang mungkin. Tetapi kita melakukan dosa-dosa dalam bentuk yang lain, dengan cara yang lain. Dan apakah dosa-dosa itu semua saudara membuat kita bergumul, membuat kita resah, gelisah, dan merasa tidak nyaman dalam menjalani hari-hari hidup kita? Sebagaimana yang dialami oleh Daud. Daud merasa sangat bersalah. Daud merasa sangat berdosa dan menyadari itu adalah suatu pelanggaran besar. Sehingga ia tidak mendapatkan ketenangan, menjalani hari-hari dengan rasa tidak nyaman. Sehingga Daud datang kepada Tuhan, berserah dan menyerah, serta memohon pengampunan. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita dan datang berserah dan menyerah kepada Tuhan, mengaku semua dosa-dosa kita agar Dia memberi pengampunan. Saudaraku, marilah kita mengikuti hal yang baik dan yang benar dari apa yang dilakukan oleh Daud dalam hidupnya. Mengakui dosa-dosa adalah merupakan suatu jalan keluar bagi kita untuk lepas dari segala beban. Ketika kita menyadari itu adalah suatu pelanggaran, mari kita mengakui dosa kepada Tuhan. Dan mengaku dosa kepada Tuhan tidak cukup hanya berdoa dan mohon ampun saja. Ketika kita mengaku dosa kepada Tuhan, maka kita mengubah cara hidup, cara berbicara yang baik terhadap sesama kita, terhadap orang-orang yang dekat dengan kita, pasangan kita, anak-anak kita, saudara-saudara, teman, lalu kepada orang lain di luar dari keluarga atau kerabat kita. Saudaraku, mengakui dosa adalah dibarengi atau diimbangi dengan cara hidup yang berubah. Hidup tidak lagi melakukan hal-hal yang hanya menyenangkan diri, tetapi hidup menyenangkan hati Tuhan. Bukankah ketika kita hendak menyenangkan hati Tuhan, maka wujud nyatanya adalah melakukan kebaikan kepada semua orang? Hidup penuh dengan kejujuran, penuh kasih, kesabaran, dan lain sebagainya. Hari ini kita diingatkan dalam firman Tuhan untuk menyadari segala pelanggaran yang telah kita perbuat di dalam kehidupan, dan kita datang kepada Tuhan memohon pengampunan. Kiranya Tuhan memampukan kita dan terus menjadi pribadi yang lebih baik, melakukan hal-hal baik seperti yang dikehendakinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami betapa berdosanya kami. Betapa seringnya kami melakukan pelanggaran dalam hidup ini. Tuhan, hari ini kami mengaku dosa-dosa kami. Kami memohon belas kasih Tuhan, supaya kami mendapatkan kelegaan. Supaya kami dapat menjalani kehidupan kami lebih baik lagi. Ajari kami Bapa untuk melakukan hal yang baik dan yang benar seperti yang Engkau kehendaki. Jangan biarkan kami terseret jauh ke dalam jurang dosa hanya karena memenuhi segala keinginan hati kami. Biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, berubah seperti yang Engkau kehendaki. Berkati kami dalam segala pekerjaan hari ini. Apapun yang kami kerjakan, Engkaulah yang menolong kami. Mampukan kami untuk dapat melakukannya di dalam takut akan Tuhan, sehingga setiap pekerjaan kami berhasil dan berbuah. Berkati dan berikan kekuatan saudara kami yang sedang lemah hatinya, yang sedang berduka cita. Biarlah kekuatan dan penghiburan daripada-Mu menjadi kekuatan bagi mereka. Berikan kesembuhan bagi saudara kami yang sedang sakit. Kekuatan dan kepulihan daripada-Mu lah yang menjadi sumber sukacita dan semangat bagi mereka untuk kuat dan semangat untuk sehat. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.